Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Mau lihat tim penasehat bang? Perlu kamu sama tim penasehat bang, abang ini. Akhirnya dua polisi tersebut divonis bebas oleh majelis hakim. Nah, bahkan di sini Denny Siregar dalam akun Twitternya, kalian tidak bersalah, hanya korban framing busuk simpatisan FPI. Selamat, hakim sudah memvonis bebas. Nah, merinding saya melihat video tersebut. Kalau misalkan HRS kemarin memenuhi panggilan polisi pada waktu pemanggilan pertama, kemungkinan tidak akan terjadi seperti ini. Iya, nggak bakalan terjadi seperti ini. Makanya dari itu memvonis bebas kedua polisi tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal ini ya, framing oleh simpatisan FPI, saya jadi ingat kasus Ahok yang dulu ya. Kemungkinan kalau kasus Ahok terjadi sekarang, kemungkinan apa? Majelis hakim pasti akan juga memvonis bebas. Apalagi yang kemarin desakan untuk memenjarakan Ahok ya sangat masif sekali. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira banyak setuju apa enggak ya? Alhamdulillah dari Dian Anjani. Alhamdulillah nunggu sabda Lord Fardison. Dia masih sehat kan? Katanya ikutan nyumbang gituan. Iya, kasihan yang sedang tugas memberantas radikal. Kesombongan ormas songong juga jadi bertele gitu. Harusnya sih ini orang naik pangkat karena tindakannya sudah membuat kita nyaman. Artinya dia menjalani tugas melindungi segenap warga negara dengan benar, walau penuh resiko. Harus itu. Tunggu di pengadilan akhirat, kata Kadrun. Ya memang sih, resiko petugas tersebut memang bertaruh nyawa ya, apalagi mengejar teroris dan sebagainya. Memang harus diapresiasi. Nah, ini dari komentar ini malah seharusnya dua polisi tersebut naik pangkat. Semoga Pak Listio Sigit bisa memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa kedua kepada kedua bintara polisi tersebut. Ya betul, karena sudah berjasa pada rakyat. Nunggu konmen Anwar Abbas. Di tengah hiruk pikuk teroris dan radikalisme di negeri ini, kemenangan ini sangat berdampak positif terhadap semangat Polri dalam menjaga keutuhan NKRI. Keren. Ya, rata-rata komentar di sini membela kedua polisi tersebut karena kedua polisi tersebut bentuk membela diri. Keren. Karena kedua polisi tersebut divonis bebas. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Dua polisi terdakwa tindak pidana unlawful killing anggota Laskar Front Pembela Islam FPI, Ibda M. Yusmin dan Bribtu Fikri Ramadan dijatuhi vonis bebas. Vonis dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang agenda pembacaan vonis pada Jumat 17 Maret 2022. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Arif Nuryanto menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia. Mengadili menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer penuntut umum, kata Hakim Arif dalam sidang putusan yang ditayangkan Kompas TV. Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 338 KUHP, JO pasal 55 ayat 1 ke Men 1 KUHP. Kendati demikian, dalam putusan hakim terdapat adanya alasan pembenar dan pemaaf, sebagaimana yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum terdakwa dalam nota pembelaan atau pledoi. Atas dasar itu, hakim menjatuhkan vonis kepada anggota Polri aktif itu dengan hukuman bebas alias tidak dipidana. Menyatakan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak-hak terdakwa, menetapkan barang bukti 1-8 seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum Ibu Hakim. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum JPU yang menggunakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan secara sengaja junto pasal 55 ayat 1 ke Men 1 KUHP, Yusmin dan Fikri terancam pidana maksimal 15 tahun penjara.
Diwartakan tribunnews.com sebelumnya, jaksa hanya menuntut Yusmin dan Fikri 6 tahun penjara. Mereka dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Diketahui, 6 anggota Laskar FPI terlibat dalam aksi kejar-kejaran dan baku tembak dengan anggota Polda Metro Jaya. Peristiwa itu terjadi di depan Hotel Novotel, Jalan Interchange, Karawang, Jawa Barat hingga kawasan KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu. Jaksa menyebut anggota Laskar FPI itu ditembak dari jarak dekat oleh 3 anggota Polda Metro Jaya yakni Ibda Elwira Priyadi, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Muhammad Yusmin. Sebanyak 2 anggota FPI tewas dalam peristiwa baku tembak, sementara 4 orang lainnya meninggal saat hendak dibawa ke Polda Metro Jaya dalam keadaan hidup. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyatakan pembunuhan 4 Laskar FPI ini sebagai unlawful killing, sementara 2 korban lainnya tewas dalam tindakan penegakan hukum. Diketahui terdakwa kasus penembakan dan penganiayaan ex anggota Laskar FPI Ibda M. Yusmin dan Bribtu Fikri Ramadan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terkait kasus KM 50. Pengacara terdakwa Henry Yosodiningrat mengatakan kasus KM 50 tidak akan terjadi bila HRS kooperatif menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Tentunya semua pihak sangat menyesali adanya peristiwa ini. Kalau saja MRS bersifat kooperatif dalam rangka memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus protokol kesehatan dan tidak memprovokasi pengikutnya untuk mengepung dan memutihkan Polda Metro Jaya dengan melakukan tindakan anarkis, ujar Henry dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Senin 18 Oktober yang lalu. Dan kalau saja anggota Laskar FPI tidak mencekik dan memukul serta tidak merebut senjata terdakwa Fikri Ramadan, dapat dipastikan bahwa peristiwa ini tidak akan terjadi, sambungnya. Henry mengatakan terdakwa melaksanakan tugas melakukan pemantauan terkait dengan adanya informasi aksi putihkan atau menggeruduk Polda Metro Jaya. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi gerakan anggota FPI yang mengancam keamanan dan ketertiban. Putra-putra terbaik bangsa melaksanakan tugas itu berdasarkan surat dari pejabat yang berwenang, tuturnya. Pada kesempatan tersebut, Henry menegaskan pihaknya tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Oleh karenanya, secara tegas kami nyatakan jika tim penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, tuturnya. Dengan tidak ajukan eksepsi, Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta menyatakan sidang ditunda pada Selasa 26 Oktober dengan agenda saksi. Dalam persidangan, jaksa sendiri menyarankan agar menghadirkan 8 saksi fakta dan 15 ahli. Silakan jaksa menuntut umum untuk menghadirkan saksi di persidangan berikutnya. Diketahui terdakwa Bribtu Ramadan dan M. Yusmin divonis bebas terkait perkara penembakan Laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek. Bribtu Fikri Ramadan dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan dan menyebabkan kematian dalam kasus KM 50, akan tetapi dalam rangka pembelaan terpaksa. Mengadili menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Sebagai dakwaan primer, penuntut umum menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadan dan M. Yusmin melakukan tindak pidana dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas. Menyatakan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf, kata Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanta saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel pada Jumat 18 Maret 2022. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, pemulihan hak-hak terdakwa, menetapkan barang bukti 1 hingga 8 seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum Ibu Hakim. Sebelumnya, Ibda Yusmin dan Bribtu Fikri Ramadan dituntut jaksa 6 tahun penjara terkait perkara ini. Jaksa meyakini keduanya bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus KM 50. Menuntut agar Majelis PN Jakarta Selatan yang memeriksa mengadili perkara menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perampasan nyawa orang bersama-sama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan, kata jaksa yang hadir secara virtual yang disiarkan di layar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel pada Selasa 22 Februari 2022 yang lalu.